Ya, apa kabar? Yang pasti saya selalu dan tetap semangat ya. Kembali bersama saya dan kita akan masuk dalam pelajaran sejarah Indonesia. Dan kali ini kita akan coba bahas tentang pendudukan Jepang. Dan nanti juga kita akan coba bahas tentang seputar kemerdekaan Indonesia dan terbentuknya pemerintahan Indonesia. Ya, jadi tetap semangat ya. Sehat selalu dan tetap semangat ya. Oke, kita langsung saja mulai ke materi kita tentang pendudukan Jepang, proklamasi kemerdekaan dan terbentuknya pemerintahan Indonesia. Pendudukan Jepang di Indonesia, kita akan coba lihat di sini bahwa Jepang menyerang Hindia Belanda atau Indonesia pada saat itu pada tanggal 11 Januari 1942 dengan pendaratan pertama di Tarakan. Tujuannya adalah menguasai sumber daya alam, terutama minyak bumi, guna mendukung industri dan kampanye perang Jepang. Nah, kita akan coba memperhatikan tanggapan dari tokoh-tokoh pergerakan nasional Indonesia. Jadi yang pertama, menyerahnya Belanda kepada Jepang dianggap sebagai akhir dari penjajahan dan dimulainya era baru. Keyakinan itu bertambah kuat ketika Jepang memperkenalkan diri sebagai saudara tua, atau kita kenal dengan istilah Hakoichiu, bangsa Asia. Hakoichiu itu sendiri artinya adalah mereka memahami bahwa dunia ini bagaikan sebuah keluarga dan di mana kepala keluarganya adalah Jepang. Nah, makanya dia perkenalkan dirinya sebagai saudara tua atau Hakoichiu, serta mengumandangkan propaganda gerakan 3A pada 29 April 1942, yaitu Nippon Cahaya Asia, Nippon Pelindung Asia, Nippon Pemimpin Asia. Jadi gerakan 3A itu adalah menyatakan bahwa Jepang itu cahaya bagi Asia, Jepang itu pelindung bagi Asia, dan Jepang itu pemimpin Asia. Kemudian yang kedua, Jepang berjanji jika perang Pasifik dimenangi, bangsa-bangsa di Asia akan mendapat kemerdekaan dan menciptakan kemakmuran di antara bangsa Asia. Jepang telah membicarakan tentang kemerdekaan yang akan diberikan secara bertahap kepada bangsa-bangsa Asia. Kemudian Jepang bersifat simpatik terhadap aktivitas pergerakan nasional. Jepang juga menjanjikan kemudahan bagi bangsa Indonesia seperti ibadah, mengibarkan bendera merah putih, dan menggunakan bahasa Indonesia, serta menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya bersama lagu kebangsaan Jepang, yaitu Kimi Gayo. Indonesia pada masa pendudukan Jepang, kita akan coba perhatikan bagaimana kondisi Indonesia pada masa pendudukan Jepang. Setelah dikuasai, Indonesia dibagi menjadi 3 daerah militer yang masing-masing dikendalikan oleh Angkatan Darat, yaitu namanya Rikugun, dan Angkatan Laut namanya Kaigun. Ketiga daerah tersebut adalah daerah Jawa dan Madura, berpusat di Batavia, dikendalikan oleh Kaigun. Daerah Sumatera dan Semenanjung Melayu berpusat di Singapura, dikendalikan oleh Rikugun. Daerah Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku, dan Papua dikendalikan oleh Kaigun. Untuk memenuhi kebutuhan pegawai dan untuk menarik simpati rakyat Indonesia, Jepang juga mengangkat 4 tokoh politik Indonesia masuk ke dalam struktur pemerintahan Jepang, yaitu
Husein Djajadiningrat, Sutarjo Kartohadikusumo, R.M. Surjo, dan Profesor Supomo. Dalam bidang politik dibentuk Jawa Hokokai atau Himpunan Kebaktian Jawa yang bertugas mengumpulkan dana dalam bentuk uang, beras, ternak, logam mulia, kayu jati, dan lain-lain. Indonesia juga dibagi menjadi 10 keresidenan atau SU. Setiap SU terdiri dari kota praja atau Z, kabupaten, ken, kawedanan gun, kecamatan son, dan kelurahan ku. Orang Jepang tetap memegang jabatan tertinggi dalam lembaga tersebut. Jepang juga membentuk Romukyokai untuk mendapatkan tenaga kerja. Awalnya pekerja negara selalu mendapat upah, tetapi ternyata hanya sementara. Dibentuk juga lembaga semi militer dalam sistem atau bidang pertahanan, yaitu Seinendan atau Barisan Pemuda, Keibodan atau Barisan Pembantu Polisi, Fujinkai atau Barisan Wanita, Heiho Barisan Cadangan Prajurit, Peta Pembela Tanah Air, Putra Pusat Tenaga Rakyat, kemudian Jawa Hokokai, dan juga Jiba Kutai Pasukan Berani Mati, Kopetai atau Barisan Polisi Rahasia, dan Gakukokai Laskar Pelajar. Nah, kita masuk kepada dampak pendudukan Jepang di Indonesia. Yang pertama, dalam bidang politik, dalam rangka menarik simpati bangsa Indonesia, pemerintah Jepang melakukan hal berikut. Yang pertama, mendorong penggunaan bahasa Indonesia dan melarang bahasa Belanda. Bekerja sama dengan para tokoh nasionalis dan membentuk gerakan 3A yang tadi. Membentuk kembali Pusat Tenaga Rakyat atau Putra dan menunjuk 4 serangkai yang tadi, ya. Kemudian dalam bidang ekonominya, menyita aset-aset ekonomi yang penting seperti perkebunan, pabrik, bank, dan perusahaan pentingnya yang menyebabkan krisis pangan, kemiskinan, dan kelaparan. Lalu melakukan pengawasan yang ketat dalam bidang ekonomi, diterapkan pada penggunaan dan peredaran sisa-sisa persediaan barang. Lalu kebijakan self-sufficiency, ya, atau wilayah yang dikuasai oleh pemerintah Jepang harus dapat memenuhi kebutuhannya sendiri. Ini menyebabkan terputusnya hubungan ekonomi antar daerah. Selanjutnya di bidang sosial ada Romusa, ya. Romusa tidak hanya di Indonesia, tetapi juga dikerja paksakan di luar negeri. Banyak dari mereka tidak kembali lagi ke kampung halamannya karena meninggal dunia. Jepang juga merekrut sebanyak 200.000 perempuan untuk dijadikan perempuan penghibur bagi tentara Jepang, yang kita kenal dengan istilah Jugun Lanfu. Jumlah sekolah di Indonesia menurun drastis. Beberapa kegiatan pendidikan di perguruan tinggi sempat terhenti. Tahun 1943, kegiatan pendidikan di perguruan tinggi kembali dibuka dengan sistem pembelajaran dan kurikulum sekolah yang ditunjukkan bagi kepentingan perang. Selanjutnya di bidang kebudayaan, pemaksaan kebiasaan Jepang yang meyakini Dewa Matahari dengan cara membungkukkan punggung arah matahari, ya, terbit. Jadi dengan cara membungkukkan punggung ke arah matahari terbit yang disebut Seikerei. Dan kebiasaan itu masih berlangsung sampai sekarang kalau kita perhatikan, ya.
Jepang juga mendirikan sekolah pusat kebudayaan, yaitu Keimin Bunkei Shidoso. Akan tetapi, Jepang mengawasi dan mengarahkan kegiatan para seniman agar karyanya tidak menyimpang dari kepentingan Jepang. Oke, kita akan masuk kepada perjuangan meraih kemerdekaan pada masa pendudukan Jepang. Perjuangan dengan cara kooperatif, ya. Jadi ada perjuangan dengan cara kooperatif dilakukan oleh tokoh nasional yang duduk di lembaga penting bentukan Jepang seperti Putera, kemudian Seinendan, Keibadon, dan Keibodan dan Fujinkai. Nah, ini perjuangan dengan cara kooperatif, ya. Kemudian perjuangan melalui gerakan bawah tanah di sini, ya, dilakukan oleh bangsa Indonesia yang bekerja pada instansi pemerintah Jepang secara tertutup dan rahasia. Nah, kelompok Sukarni, kelompok Ahmad Subarjo, dan kelompok Sultan Sair, mereka lah yang melakukan gerakan, ya, perjuangan melalui gerakan bawah tanah ini. Kemudian selanjutnya perlawanan bersenjata. Jadi selain tadi perjuangan dengan cara kooperatif, juga melalui perjuangan melalui gerakan bawah tanah, tetapi juga perlawanan melalui bersenjata, ya. Nah, kita bisa melihat di sana ada perlawanan rakyat desa Sukamanah di Tasikmalaya, kemudian ada perlawanan rakyat Indramayu, ada perlawanan rakyat Aceh, dan juga ada perlawanan Peta di Blitar. Oke, kita akan coba perhatikan peristiwa seputar proklamasi, ya. Nah, di sini ada Perang Pasifik, BPUPKI, dan janji kemerdekaan pada Indonesia, kepada Indonesia. Nah, sekitar tahun 1944, 1 tahun sebelum Indonesia merdeka, kedudukan Jepang dalam Perang Pasifik sangat terdesak. Pasukan sekutu yang dipimpin oleh Jenderal Douglas MacArthur, ya, berhasil merebut pulau demi pulau yang dikuasai Jepang. Pada 7 September 1944, dalam sidang istimewa Parlemen Jepang, yaitu Teikoku Gikai, ya, ke-85 di Tokyo, Perdana Menteri Kuniaki Koiso mengumumkan daerah Hindia di timur, dalam hal ini Indonesia, akan diperkenankan merdeka. Lalu pada tanggal 27 April 1945 dibentuknya Dokuritsu Junbi Kosakai atau BPUPKI, ya, oleh Letnan Jenderal Kumakichi Harada sebagai Panglima Tentara Jepang. 29 Mei sampai 1 Juli 1945, BPUPKI melakukan sidang pertamanya dan menghasilkan sebuah rumusan yang diberi nama Pancasila. Kemudian Soekarno menambahkan bahwa Pancasila bisa diringkas menjadi Trisila atau Ekasila. Karena belum ada kata sepakat untuk menjadikan Pancasila sebagai dasar negara, BPUPKI membentuk panitia kecil yang diberi nama Panitia 9 untuk menyelesaikan rumusan dasar negara dan asas yang akan digunakan oleh negara Indonesia. Lalu 22 Juni 1945, sebelum Indonesia merdeka pada tanggal 17 Agustus, Panitia 9 berhasil menyusun rambu-rambu dasar kebijakan pemerintahan Indonesia
yakni preambul yang berisi asas dan tujuan negara Indonesia merdeka yang juga tercantum dalam Piagam Jakarta sebagai berikut. Yang pertama, ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Selanjutnya, selain itu disepakati bahwa Islam adalah agama negara dan presiden harus beragama Islam. 22 Juni 1945 penandatanganan kesepakatan dan bertepatan juga dengan hari jadi Kota Jakarta. Karena itu, piagam tersebut dikenal dengan Piagam Jakarta. Sidang kedua BPUPKI, Panitia 9 menyampaikan hasil kerjanya, mengagendakan bentuk dan batas wilayah. BPUPKI juga membentuk 3 panitia, yaitu Panitia Hukum Dasar, Masalah Ekonomi, dan Bela Negara. Dan diketuai oleh Insinyur Soekarno untuk membahas masalah rancangan Undang-Undang Dasar. 14 Juli 1945, Insinyur Soekarno mengajukan rancangan isi hukum dasar terdiri dari 3 bagian, yaitu Pernyataan Indonesia Merdeka, Pembukaan Undang-Undang Dasar, dan Batang Tubuh Undang-Undang Dasar. Peristiwa dan makna proklamasi kemerdekaan. Kita akan coba melihat di sini bahwa kemerdekaan merupakan anugerah dari Tuhan yang Maha Esa yang tidak ternilai harganya. Jadi melalui kemerdekaan, bangsa Indonesia memiliki kedudukan sejajar dengan bangsa-bangsa lain di dunia. Peristiwa penting menjelang proklamasi kemerdekaan. Yang pertama, pada tanggal 7 September 1944, Perdana Menteri Koiso yang memberikan janji kemerdekaan kepada Indonesia. Ya, tadi kita sudah bahas. Kemudian pada tanggal 1 Maret 1945, Jepang membentuk Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau BPUPKI. Dalam istilah Jepangnya adalah Dokuritsu Junbi Kosakai. Lalu BPUPKI beberapa kali mengadakan sidang membahas dasar negara Indonesia. Pada tanggal 7 Agustus 1945, Jepang membentuk Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI, atau dalam bahasa Jepangnya Dokuritsu Junbi Linkai, untuk menggantikan BPUPKI. Jadi yang pertama dibentuk dulu tadi Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau BPUPKI. Lalu selanjutnya pada tanggal 7 Agustus 1945, Jepang membentuk Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI atau Dokuritsu Junbi Linkai untuk menggantikan BPUPKI. Lalu selanjutnya pada tanggal 12 Agustus 1945, Jenderal Terauchi bertemu dengan Soekarno
Muhammad Hatta dan Regimen Diningrat di Dalat, Vietnam. Jepang menyerah di sini ya. Jepang menyerah tanpa syarat kepada sekutu pada tanggal 15 Agustus 1945. Lalu satu hari kemudiannya pada tanggal 16 Agustus 1945 dini hari, golongan muda membawa Soekarno dan Muhammad Hatta ke daerah Rengas Dengklok. Golongan muda juga membawa Ahmad Subarjo ke Rengas Dengklok menjemput Soekarno dan Muhammad Hatta. Lalu dirumuskanlah naskah proklamasi kemerdekaan Indonesia di kediaman Laksamana Muda. Selanjutnya, pembacaan naskah proklamasi kemerdekaan. Teks proklamasi kemerdekaan rencananya akan dibacakan di lapangan Ikada. Akan tetapi, rencana ini dibatalkan karena lapangan Ikada dijaga ketat pasukan Jepang. Pembacaan proklamasi kemerdekaan akhirnya dipindahkan ke kediaman Soekarno, Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta. Teks proklamasi kemerdekaan dibacakan pada tanggal 17 Agustus 1945 sekitar pukul 10 oleh Soekarno dengan didampingi Muhammad Hatta. Setelah teks proklamasi kemerdekaan dibacakan, Suhud dan Latif Hendraningrat mengibarkan bendera merah putih yang disiapkan oleh Fatmawati Soekarno. Seluruh hadirin secara spontan menyanyikan lagu Indonesia Raya mengiringi pengibaran bendera merah putih. Setelah pengibaran bendera merah putih, Suwiryo dan Dr. Muwardi menyampaikan pidatonya. Makna proklamasi kemerdekaan Indonesia, proklamasi sebagai puncak perjuangan kemerdekaan. Kemudian proklamasi sebagai awal terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan proklamasi sebagai pintu gerbang menuju masyarakat adil dan makmur. Inilah makna dari proklamasi kemerdekaan. Lalu selanjutnya kita akan coba melihat bagaimana cara menyebarkan berita proklamasi. Jadi ada tiga Ada tiga cara. Yang pertama melalui siaran radio saat itu, kemudian melalui pers, dan juga melalui berita perseorangan. Lalu kita akan coba masuk kepada pembentukan pemerintahan Indonesia dalam sidang PPKI. Apa itu PPKI? Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia, yaitu tanggal 18 sampai 22 Agustus 1945, satu hari setelah Indonesia merdeka. Yang pertama, mengesahkan Undang-Undang Dasar 1945 serta memilih presiden dan wakil presiden. Tanggal 18 Agustus 1945, PPKI menggelar sidang. Nah, sidang ini merupakan sidang pertama setelah masa Jepang dan berhasil mengeluarkan beberapa keputusan, yaitu mengesahkan dan menetapkan Undang-Undang Dasar sebagai konstitusi negara. Kelak disebut Undang-Undang Dasar 1945. Kemudian yang kedua, memilih Soekarno sebagai presiden dan Dr. Andus Muhammad Hatta sebagai wakil presiden. Kemudian yang ketiga, presiden untuk sementara waktu akan dibantu oleh sebuah komite nasional. Lalu selanjutnya, sebelum disahkan terdapat beberapa perubahan di sini ya. Yang pertama, kata mukadimah diubah menjadi pembukaan. Kemudian pembukaan alinea keempat, kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya diubah menjadi ketuhanan yang Maha Esa.
Kemudian pembukaan alinea keempat, menurut kemanusiaan yang adil dan beradab diubah menjadi kemanusiaan yang adil dan beradab. Kemudian pasal 6 ayat 1 semula berbunyi presiden ialah orang Indonesia asli dan beragama Islam, diubah menjadi presiden adalah orang Indonesia asli. Lalu yang kedua, pembentukan kementerian dan pembagian wilayah. Pada tanggal 19 Agustus 1945, 2 hari setelah Indonesia merdeka, dalam sidang PPKI tanggal 19 Agustus membentuk 12 departemen dan menetapkan wilayah RI meliputi 8 provinsi dan gubernurnya. Yang pertama Jawa Barat, ya, gubernurnya Mas Sutarjo Kertahadikusumo. Kemudian Jawa Tengah Raden Panji Suroso. Kemudian Jawa Timur Raden Mas Tumanggung Aryo Surjo. Kemudian Borneo atau Kalimantan Insinyur Muhammad Nur. Kemudian Sulawesi Dr. Sam Ratulangi. Maluku Mr. Johannes Latu Harhari. Kemudian Sunda Kecil Nusa Tenggara Mr. I Gusti Ketut Puja. Kemudian Sumatera Mr. Teuku Muhammad Hasan. Selain itu ada tambahan 2 daerah istimewa, yaitu Yogyakarta dan Surakarta. Tanggal 2 September 1945 di Hotel Miyako, Presiden Soekarno melantik kabinet pertama RI terdiri dari 12 menteri departemen, 4 menteri negara, dan 4 pejabat negara. Nah, ini dia 12 menteri departemennya, yaitu Menteri Dalam Negeri RAA Wiranata Kusuma, Menteri Luar Negeri Muhammad Ahmad Subarjo, Menteri Keuangan Mr. AA Maramis, Menteri Kehakiman Insinyur Suratman Cokro Di Suryo, kemudian Menteri Keamanan Rakyat Supriyadi, Menteri Pengajaran Ki Hajar Dewantara, kemudian Menteri Penerangan Mr. Amir Syafruddin, kemudian Menteri Sosial Mr. Iwa Kusuma Sumantri, Menteri Pekerjaan Umum Abi Kusno Cokro Suroyo, kemudian Menteri Kesehatan Dr. Buntaran Marto Atmojo, kemudian Menteri Perhubungan Abi Kusno Cokro Suyoso, kemudian Menteri Kemakmuran Insinyur DP Surahman. 4 menteri negara terdiri dari Wahid Hasim, kemudian Dr. Muhammad Amin, kemudian Mr. RM Sartono, dan Otto Iskandar Dinata. 4 pejabat terdiri dari Ketua MA Mr. Dr. Kusuma Atmaja, kemudian Jaksa Agungnya Mr. Gatot Tarunomi Harjo, kemudian Sekretaris Negara Mr. AG Pringgodikdo, kemudian Juru Bicara Negara Soekarjo Wiryo Pranoto. Yang ketiga, membentuk 3 badan baru, yaitu KNI, kemudian PNI, dan BKR. Tanggal 22 Agustus, Presiden memutuskan berdirinya 3 badan baru, yaitu yang pertama pembentukan Komite Nasional Indonesia atau NIP. NIP merupakan badan pembantu dan penasehat Presiden yang anggotanya terdiri dari pemuka-pemuka masyarakat dari berbagai golongan. Jumlahnya mencapai 137 orang. Dilantik tanggal 29 Agustus 1945 di Gedung Kesenian Pasar Baru. Yang pertama ketuanya adalah Kasman Singodimejo. Kemudian wakil ketua 1 M. Sutarjo Kartohadikusumo. Kemudian wakil kedua 2 Yohanes Latu Harhari.
Kemudian Wakil Ketua 3 Adam Malik. Lalu yang kedua, Partai Nasional Indonesia. Tadi yang pertama NIP, kemudian yang kedua Partai Nasional Indonesia. Awalnya pembentukan PNI bertujuan menjadikannya sebagai Partai Tunggal Indonesia. Tujuan PNI disebutkan dalam risalah sidang PPKI adalah mewujudkan negara Republik Indonesia sebagai negara berdaulat, adil, makmur, berdasarkan kedaulatan rakyat. Susunan pengurus pimpinan 1 adalah Insinyur Soekarno, pimpinan 2 Dr. Muhammad Hatta, Dr. Randus Muhammad Hatta, dan dewan pimpinan lainnya terdiri dari Mr. Gatot Tarunamiharjo, kemudian Mr. Iwa Kusuma Sumantri, kemudian Mr. A.A. Meramis, kemudian Sayuti Melik, dan Mr. Sujono. Badan Keamanan Rakyat, yang ketiga, BKR bertujuan menjaga keamanan rakyat. Awalnya BKR dibentuk bukan sebagai kesatuan militer resmi, tetapi untuk menghindari permusuhan di Indonesia. Pada tanggal 16 September 1945, Angkatan Perang Inggris Southeast Asian Command atau SEAC mendarat di Jakarta dan membentuk satuan baru AFNI atau Allied Force Netherlands East Indies. Selang beberapa waktu kemudian, tentara sekutu ternyata membonceng Netherlands Indies Civil Administration atau NICA atau NICA 29 September 1945. Pemerintah Indonesia berpikir bahwa sulit mempertahankan kemerdekaan dan kedaulatan negara tanpa memiliki angkatan perang. Maka pada 5 Oktober 1945 dibentuklah Tentara Keamanan Rakyat. Selanjutnya tanggal 16 Oktober 1945 Supriyadi, pemimpin perlawanan PETA di Blitar, diangkat sebagai Menteri Keamanan Rakyat. Dukungan dan reaksi Republik Indonesia terhadap proklamasi kemerdekaan. Yang pertama, reaksi langsung dan spontan. Ada istilah yang namanya Komiten Van Acti atau Komite Aksi, merupakan utusan Laskar Perjuangan yang terdiri dari Angkatan Pemuda Indonesia API, Barisan Rakyat Indonesia BARA, Barisan Buruh Indonesia BBI, dan lain-lainnya. Kemudian dukungan pemimpin Karesidenan September 1945. Pemimpin Karesidenan di Jawa menyambut proklamasi dengan menyatakan diri sebagai bagian dari Republik Indonesia dan mengancam akan melakukan tindakan keras terhadap segala tindakan yang menentang pemerintahan RI atau Republik Indonesia. Pernyataan Sri Sultan Hamengkubuwono di Yogyakarta, Sultan Hameng 9 menyatakan, negeri Nyanyok Yakarta Hadi Ningrat yang bersifat kerajaan adalah daerah istimewa dalam wilayah negara Indonesia. Kemudian peristiwa lapangan Ikada di Jakarta. Rapat di lapangan Ikada pada tanggal 19 September 1945 merupakan bentuk protes dan perlawanan terhadap rencana Jepang menyerahkan kekuasaan pada sekutu tanggal 10 September 1945. Pelucutan senjata dan pengambil alihan aset Jepang.
Perlucutan senjata Jepang terutama dimaksudkan untuk mendapatkan senjata untuk modal perang, kemudian mencegah senjata Jepang agar tidak jatuh ke tangan sekutu, kemudian mencegah agar senjata Jepang tidak dilakukan untuk membunuh rakyat. Di Surabaya, tanggal 19 September 1145 dilatar belakangi oleh tindakan orang-orang Belanda yang sebelumnya menjadi bekas Jepang menduduki Hotel Yamato di Surabaya serta mengibarkan bendera Belanda di puncak hotel. Lalu rakyat Surabaya geram untuk menghindari konflik. Residen Sudirman meminta orang Belanda untuk menurunkan bendera tersebut, namun ditolak. Para pemuda kemudian menyerbu hotel. 2 orang berhasil naik ke puncak hotel dan menurunkannya, dan bagian biru bendera dirobek sehingga hanya ada warna merah dan putih. Bendera tersebut dikibarkan di tempat yang sama. Lalu di Jogja, 29 September 1145, pemuda yang bergabung dalam BKR berusaha melucuti senjata dari tentara Jepang. Di Aceh atau Banda Aceh, 6 Oktober 1145, para pemuda di Banda Aceh dan para tokoh masyarakat membentuk Angkatan Pemuda Indonesia atau API. Dalam pertemuannya, tentara Jepang menyatakan meskipun Jepang telah kalah, keamanan masih menjadi tanggung jawab mereka sampai datangnya tentara sekutu di Indonesia. Lalu di Sumatera Selatan, 8 Oktober 1145 berawal ketika Residen Sumatera Selatan Dr. Abdul Karim Ghani melakukan upacara dengan mengibarkan bendera merah putih. Lalu di Semarang ada yang namanya pertempuran 5 hari Semarang, ya, tanggal 14 sampai 20 Oktober 1945. Berawal ketika para pemuda membawa sekitar 400 orang tawanan Jepang. Tak lama kemudian muncul isu bahwa Jepang telah meracuni cadangan air minum penduduk di candi. Pertempuran berlangsung 5 hari, tanggal 15 sampai 20 Oktober, yang menyebabkan kedua belah pihak tewas. 2.000 rakyat Semarang dan 100 orang Jepang. Upaya perdamaian berhasil dipercepat. Pasukan sekutu mendarat di Semarang tanggal 20 Oktober 1945. Lalu di Kalimantan ada dukungan proklamasi, ya, dukungan terhadap proklamasi kemerdekaan dilakukan dengan mengibarkan bendera merah putih dan mengadakan rapat tanggal 14 November 1945. Sekitar 8.000 berkumpul di kompleks Nica sambil mengarak bendera merah putih. Di Sulawesi, Dr. Sam Ratulangi dengan merebut gedung-gedung vital dari tangan polisi Jepang. Para pemuda berhasil merebut senjata dari markas Jepang pada tanggal 13 September 1945. Lalu kita akan coba melihat materi terakhir kita di sini, sistem pemerintahan Indonesia pada awal kemerdekaan. Ya, sistem apakah yang digunakan? Pada salah satu hasil sidang kedua PPKI tanggal 19 Agustus 1945 dan tanggal 12 September 1946 adalah dibentuknya Kabinet Presidensial atau Kabinet RI dengan 12 departemen dan 4 menteri negara. Dan pada tanggal 14 November 1945 sampai tanggal 29 Januari 1948, Indonesia menerapkan sistem parlementer.
Pada tanggal 16 dan 17 Oktober 1945, Komite Nasional Indonesia Pusat atau KNIP mengadakan sidang pertamanya dipimpin Kasman Singodimedjo. Latar belakang pelaksanaan sidang ini karena adanya desakan untuk dirubahnya sistem presidensial ke sistem parlementer yang diyakini lebih cocok untuk Indonesia yang beragam ideologi, paham, serta pandangan politiknya. Pokok utama perdebatan adalah menyangkut wewenang NIP. Walau dalam suasana gaduh, NIP akhirnya berhasil merekomendasikan perluasan tugas dan wewenangnya yang tercermin dalam Maklumat Wakil Presiden nomor 10 tertanggal 16 Oktober 1945. Pada tanggal 17 Oktober 1945, sidang dilanjutkan dengan pidato Sukarni yang berisi NIP harus mempunyai pemimpin yang bertanggung jawab dan birokrasi bertele-tele harus dihapuskan dari sistem kerja NIP. Sultan Syahrir akhirnya didaulat sebagai ketua BP NIP. Adanya maklumat pemerintah nomor 3 tanggal 3 November 1945 langsung disambut dengan berdirinya partai-partai politik. Sejak bulan November 1945 hingga bulan Januari 1946, partai-partai politik yang dibentuk adalah sebagai berikut. Yang pertama, Masumi atau Majelis Syuro Muslimin Indonesia. Yang kedua, PKI. Yang ketiga, PBR atau Partai Buruh Indonesia. Yang keempat, PRJ atau Partai Rakyat Jelata. Yang kelima, Parkindo atau Partai Kristen Indonesia. Yang keenam, Parsi atau Partai Sosialis Indonesia. Yang ketujuh, Paras atau Partai Rakyat Sosial. Yang kedelapan, PKRI atau Partai Katolik Republik Indonesia. Yang kesembilan, Permai atau Persatuan Rakyat Mahaen. Kemudian yang ke-10, PNI atau Partai Nasional Indonesia. Pada tanggal 11 November 1945, BP NIP mengusulkan para menteri untuk bertanggung jawab kepada NIP dan disetujui pemerintah pada tanggal 14 November 1945, sekaligus menandai lahirnya sistem parlementer dan berakhirnya sistem presidensial. Selanjutnya, pemilu yang dijadwalkan pada bulan Januari 1946 tidak jadi diselenggarakan karena pemerintah baru belum siap dan kondisi keamanan negara belum stabil. Meskipun demikian, tanpa melalui proses pemilu, sejarah mencatat Sultan Syahrir diberi mandat oleh Presiden Soekarno untuk membentuk pemerintahan dan jadi Perdana Menterinya. Setelah itu, Indonesia kembali ke Kabinet Hatta I, yang bercorak presidensial. 29 Januari sampai 4 Agustus 1948. Lalu disusul Kabinet Darurat PDRI pada tanggal 19 Desember 1948 hingga 13 Januari 1949 dan Kabinet Hatta II yang bercorak presidensial pada 4 Agustus sampai 20 Agustus 1949. Oke, terima kasih ya untuk materi saat ini.
Ya, silakan dipelajari materinya ya. Jadi mungkin videonya cukup lumayan panjang, tetapi video ini tidak hanya satu kali pertemuan saja ya. Jadi nanti kita akan coba membahasnya dalam berapa kali pertemuan melalui video conference atau nanti melalui kelas-kelas virtual kita ya, baik itu melalui Classroom atau melalui video conference, Zoom Meet dan Google Meet ya. Nanti kita akan bahas di sana nanti ya. Silakan kalau ada pertanyaan-pertanyaan silakan dicatat, lalu nanti kita akan bahas dalam pertemuan kita selanjutnya ya. Terima kasih, sehat selalu dan tetap semangat. Selamat pagi Bu dan teman-temanku semua yang belum subscribe. Kan Bapak Ibu lihat kalau misalkan masih merah seperti ini di channelnya, berarti Bapak Ibu tinggal klik saja yang merah ini, lalu yang tanda loncengnya diklik juga, lalu all atau untuk semua ya. Saya tunggu Bapak Ibu yang belum subscribe, silahkan supaya kita tetap terhubung dan Bapak Ibu bisa mendapatkan video yang terbaru dari saya tiap hari. Terima kasih Bapak Ibu untuk dukungan subscribe-nya sehingga saya bisa membagikan tutorial-tutorial yang baru buat kita semua dan juga bisa bermanfaat bagi banyak orang.